bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yaitu materi tentang tema yaitu yurisdiksi dan cyber. Yang pertama, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novera Fitriani dengan NPM B1A 022166. Tema saya tadi yaitu yurisdiksi dan cyber, yang mana saya mengambil sumber asal referensi yaitu dari bahan ajar Cyberlaw karya Bapak Dr. Sahadewi SHMA. Kemudian tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kejahatan Mayantara kelas pilihan bebas. Ini saya akan membahas yaitu tentang yurisdiksi dan cyber, yurisdiksi hukum pidana Indonesia dalam cybercrime. Yang pertama yaitu tindak pidana cyber merupakan salah satu kejahatan transnasional di mana kejahatan ini terjadi tanpa batas. Dalam hal ini akan terdapat permasalahan terkait dengan yurisdiksi suatu negara dalam hal menegakkan hukum apabila terjadi kejahatan cyber. Negara Indonesia yang mana telah kita ketahui telah memiliki payung hukum terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kejahatan cyber, dan di dalamnya termuat aturan mengenai yurisdiksi yang telah memiliki asas universal yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yaitu tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 2 Undang-Undang ITE yang menyebutkan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di luar wilayah hukum Indonesia maupun yang berada di dalam wilayah hukum Indonesia. Yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Kemudian, undang-undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi yang sangat luas. Pada pokoknya menjelaskan mengenai bahwa Undang-Undang ITE mengatur mengenai perbuatan hukum yang dilakukan di Indonesia dan atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga dapat berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah negara Indonesia dan atau dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang memiliki akibat hukum di wilayah negara Indonesia dengan menimbulkan kerugian. Yang dimaksud dengan kerugian di atas yaitu meliputi tetapi tidak terbatas pada kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia. Di dalam tindak pidana yang tidak bersifat lintas batas negara, dikenal 3 macam yurisdiksi. Yang pertama yaitu yurisdiksi legislatif, yaitu kekuasaan membuat peraturan dan perundang-undangan yang mengatur hubungan dan status hukum orang atau peristiwa-peristiwa hukum di dalam wilayahnya.
Kewenangan seperti ini biasanya dilaksanakan oleh badan legislatif sehingga seringkali disebut pula sebagai yurisdiksi legislatif atau preskriptif. Kemudian yang kedua yaitu yurisdiksi yudikatif, yaitu kekuasaan pengadilan untuk mengadili orang atau subjek hukum yang melanggar peraturan atau perundang-undangan. Kemudian yang ketiga yaitu yurisdiksi eksekutif, yaitu kekuasaan negara untuk memaksakan atau menegakkan agar subjek hukum menaati hukum. Tindakan pemaksaan ini dilakukan oleh badan eksekutif negara yang umumnya tampak pada bidang-bidang ekonomi, misalnya kekuasaan untuk menolak atau memberi izin kontrak-kontrak dan lain-lain. Kemudian, berdasarkan ketiga kategori yurisdiksi di atas, perbuatan yang dapat menimbulkan masalah dalam Undang-Undang ITE adalah ketika warga negara Indonesia melakukan pidana di luar wilayah Indonesia dan akibat tidak timbul di wilayah negara Indonesia. Hal tersebut berkaitan erat dengan masalah yurisdiksi di mana kewenangan mengadili dan penerapan hukum serta kewenangan melaksanakan putusan. Karena hal tersebut berkaitan pula dengan kedaulatan suatu wilayah dan kedaulatan wilayah hukum suatu negara. Karena konstitusi suatu negara tidak dapat dipaksakan kepada negara lain karena dapat bertentangan dengan kedaulatan dan konstitusi negara lain. Oleh karena itu, hanya berlaku di negara yang bersangkutan saja sehingga dibutuhkan kesepakatan internasional dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam menanggulangi tindak pidana teknologi informasi. Kemudian, dalam pasal 2 Undang-Undang ITE ini tadi berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah negara Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Kemudian pasal ini juga mengatur tentang asas ekstrateritorial dalam penerapan Undang-Undang ITE. Asas ekstrateritorial adalah prinsip hukum yang memungkinkan suatu negara untuk memberlakukan hukumannya di luar batas wilayah sendiri dalam kondisi tertentu. Dalam konteks Undang-Undang ITE, pasal 2 memperluas jangkauan hukum Indonesia terhadap yang pertama yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE yang berada di wilayah hukum Indonesia. Ini adalah penerapan asas teritorial yang umum di mana hukum suatu negara berlaku bagi siapa saja yang melakukan perbuatan hukum di dalam wilayahnya. Kemudian, yang kedua, setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE yang berada di luar wilayah hukum Indonesia, tapi perbuatan tersebut memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Ini adalah perluasan yurisdiksi berdasarkan asas akibat. Jika suatu perbuatan yang dilakukan di luar negeri memiliki dampak hukum di Indonesia, misalnya penipuan online yang korbannya berada di Indonesia, maka Undang-Undang ITE dapat diberlakukan terhadap pelaku tersebut. Kemudian, yang ketiga, setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE yang berada di luar wilayah hukum Indonesia dan perbuatan tersebut merugikan kepentingan Indonesia, ini adalah perluasan yurisdiksi berdasarkan asas kepentingan. Jika suatu perbuatan di luar negeri dianggap merugikan kepentingan nasional Indonesia, misalnya serangan cyber terhadap infrastruktur penting Indonesia,
maka Undang-Undang ITE dapat diberlakukan terhadap pelaku tersebut. Ekstrateritorial di atas menegaskan bahwa pasal 2 ini menerapkan prinsip ekstrateritorial dalam penegakan Undang-Undang ITE. Ini adalah langkah yang penting mengingat sifat lintas batas dari kejahatan cyber dan aktivitas di internet secara umum yurisdiksi. Kemudian selanjutnya yaitu yurisdiksi identik dengan kedaulatan negara. Adapun karakteristik dari aktivitas dalam ruang cyber adalah lintas batas negara, dan sedangkan kegiatan cyber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Diskusi muncul ketika ada 2 atau lebih yurisdiksi yang muncul sebagai akibat dari aktivitas dalam cyberspace dan atau pelaksanaan tata kelola internet atau internet government. Kemudian yurisdiksi identik dengan kedaulatan negara ini mengulang kembali konsep dasar bahwa kekuasaan suatu negara untuk memberlakukan hukumnya sangat terkait dengan kedaulatannya. Adapun karakteristik dari aktivitas dalam ruang cyberspace adalah lintas batas negara, borderless dan ubiquitous, ada di mana-mana. Ini kembali menekankan sifat global internet yang melampaui batas-batas fisik negara. Istilah ubiquitous menambahkan dimensi bahwa aktivitas cyber dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Semakin memperumit penentuan yurisdiksi, sedangkan kegiatan cyber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Meskipun terjadi di dunia maya, tindakan dan perbuatan di internet memiliki konsekuensi hukum yang nyata di dunia fisik. Contohnya adalah penipuan online, pencurian data, atau penyebaran konten ilegal. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Ketika ada 1 atau lebih yurisdiksi yang muncul sebagai akibat dari aktivitas dalam cyberspace dan atau pelaksanaan tata kelola internet governance, ini menjadi inti permasalahan karena aktivitas cyber memiliki konsekuensi nyata dan pelakunya adalah individu atau entitas nyata, maka perlu ada kualifikasi hukum terhadap tindakan mereka. Namun, kerumitan muncul karena suatu tindakan cyber dapat memicu potensi klaim yurisdiksi dari beberapa negara sekaligus. Misalnya, seorang peretas di suatu negara menyerang sistem di negara lain dan data yang dicuri mempengaruhi warga negara ketiga. Dalam situasi seperti ini, negara mana yang berhak menerapkan hukumnya dan menentukan yurisdiksi yang tepat menjadi krusial dalam tata kelola internet. Kemudian, konsep yurisdiksi identik dengan teritorial yang dimaknai bahwa negara memiliki kekuasaan untuk membuat dan menjelaskan aturan-aturan dalam wilayah atau teritorinya. Ini menjelaskan konsep tradisional yurisdiksi yang sangat erat kaitannya dengan batas-batas fisik suatu negara teritorial. Menurut konsep ini, sebuah negara memiliki kedaulatan dan kekuasaan untuk menetapkan dan memberlakukan hukum di dalam wilayah geografisnya. Kekuasaan ini mencakup segala sesuatu yang terjadi di darat, laut, udara, dan bahkan ruang di bawah dan di atas wilayahnya. Konsep teritorial ini dengan karakteristik jika dibandingkan cyberspace yang borderless,
Ini kemudian mengajak kita untuk membandingkan konsep yurisdiksi teritorial yang terbatas oleh batas fisik dengan karakteristik unik dari cyberspace atau dunia cyber yang tidak memiliki batas-batas geografis yang jelas, yaitu borderless. Aktivitas di internet dapat terjadi secara lintas negara dalam hitungan detik, melibatkan individu dan entitas dari berbagai belahan dunia. Hal ini kemudian menimbulkan tantangan besar bagi penerapan konsep yurisdiksi teritorial tradisional. Dalam konteks kejahatan cyber, transaksi elektronik internasional, dan berbagai aktivitas online lainnya, sulit untuk menentukan secara pasti negara mana yang berhak menerapkan hukumnya ketika suatu tindakan terjadi di cyberspace dan melibatkan pihak-pihak yang berada di negara yang berbeda. Kemudian, perihal yurisdiksi merupakan salah satu pembahasan fundamental terkait dengan aktivitas dalam tata kelola internet atau internet governance. Ini kemudian menekankan bahwa isu yurisdiksi adalah hal yang sangat mendasar dan penting ketika kita berbicara mengenai bagaimana aktivitas di internet diatur dan dikelola. Mengingat sifat internet yang global dan lintas batas, menentukan yurisdiksi atau hukum mana yang berwenang menjadi tantangan yang signifikan. Hukum mana yang berlaku dan pengadilan mana yang berwenang kemudian menjadi tantangan yang signifikan. Kemudian, cyber law tidak akan berhasil jika aspek yurisdiksi hukum diabaikan, karena penegakan yang mengatur cyberspace menyangkut juga hubungan antar kawasan, antar wilayah, dan antar negara, sehingga penetapan yurisdiksi yang jelas mutlak diperlukan. Kemudian ini juga menjelaskan mengapa pemahaman dan penetapan yurisdiksi yang jelas singkat krusial untuk keberhasilan cyber law atau hukum cyber. Penegakan hukum di dunia cyber tidak hanya melibatkan suatu wilayah atau negara, tetapi seringkali melibatkan interaksi dan potensi konflik yurisdiksi antar berbagai wilayah dan negara. Tanpa kejelasan mengenai yurisdiksi, akan sulit untuk menegakkan hukum, menyelesaikan sengketa, dan menindak kejahatan cyber yang seringkali bersifat yaitu transnasional. Kemudian selanjutnya yaitu dalam pasal 18 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang pertama yaitu para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Para pihak dalam transaksi elektronik internasional berhak untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi mereka. Kemudian ini berarti mereka dapat menyepakati hukum negara mana yang akan mengatur kontrak dan penyelesaian sengketa jika terjadi masalah. Kemudian yang kedua yaitu jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas hukum perdata internasional. Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum secara tegas dalam transaksi elektronik internasional, maka hukum yang berlaku akan didasarkan pada asas hukum perdata internasional. Asas ini akan menentukan hukum mana yang paling relevan dengan transaksi tersebut, mempertimbangkan berbagai faktor seperti tempat tinggal para pihak, tempat pelaksanaan kontrak, dan sebagainya. Kemudian, selanjutnya, para pihak memiliki kewenangan untuk yaitu menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internet yang dibuatnya. Kemudian, jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat 4, penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif
sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut didasarkan pada asas hukum perdata internasional. Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada poin 3, penetapan kewenangan pengadilan arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut didasarkan pada asas hukum perdata internasional, sama seperti pemilihan hukum. Jika tidak ada kesepakatan mengenai forum, maka asas hukum perdata internasional akan digunakan untuk menentukan pengadilan atau mekanisme dalam penyelesaian sengketa yang tepat. Kemudian, Convention on the Choice of Court 1965 atau Konvensi tentang Pemilihan Pengadilan 1965, bagian ini menjelaskan bahwa pilihan yurisdiksi terbuka untuk perkara perdata atau dagang yang mempunyai sifat internasional. Namun, pilihan yurisdiksi ini tidak berlaku untuk beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu status keluarga negaraan atau hukum keluarga. Hal-hal yang berkaitan dengan status keluarga negaraan seseorang atau hukum keluarga termasuk kewajiban orang atau hak-hak pribadi atau finansial antara orang tua dan anak atau antara suami dan istri tidak tunduk pada pilihan yurisdiksi berdasarkan konvensi ini. Kemudian permasalahan alimentasi, yaitu permasalahan terkait nafkah atau tunjangan alimentasi, dukungan finansial setelah perceraian atau perpisahan juga dikecualikan. Kemudian masalah warisan. Hal-hal yang berkaitan dengan warisan atau pewarisan tidak termasuk dalam cakupan pilihan yurisdiksi berdasarkan konvensi ini. Kemudian yaitu yang selanjutnya yaitu kepailetan. Proses kepailetan dan hal-hal terkait juga dikecualikan. Kemudian hak-hak atas benda tidak bergerak. Sengketa mengenai hak-hak atas benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan umumnya akan diselesaikan di yurisdiksi tempat benda tersebut berada dan tidak tunduk pada pilihan yurisdiksi berdasarkan konvensi ini. Kemudian kesimpulan singkat secara garis besar berdasarkan pasal 18 Undang-Undang ITE ini tadi memberikan kebebasan pada para pihak dalam transaksi elektronik internasional ini, yaitu untuk memilih hukum yang akan mengatur transaksi mereka, tapi tidak untuk memilih forum penyelesaian sengketa. Sementara itu, Konvensi tentang Pemilihan Pengadilan 1965 membuka pilihan yurisdiksi untuk perkara perdata dan dagang internasional, kecuali untuk beberapa area hukum yang sensitif seperti yaitu tadi yang sudah dijelaskan, area hukum yang sensitif seperti status personal, keluarga, warisan, pailitan, dan hak atas benda yang tidak bergerak. Pasal 18 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa kita sebut yaitu Undang-Undang ITE juga mengatur tentang keluasan hukum terhadap transaksi elektronik, khususnya mengenai perjanjian atau elektronik. Transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah jika memenuhi yaitu syarat sahnya perjanjian menurut hukum perdata di Indonesia, yaitu